Pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, mana pagi? Anak semangatnya nih. Waduh. Pagi, Pak. Pagi, Iqbal. Iqbal. Heru, pagi Heru, pagi Habibi. Nah, pagi ya. Ya, Semangat Anita. dong kalau belajar. Oke, kita langsung masuk saja ya untuk belajarnya, dan nampaknya Pak Tanto kemarin kita kasih kesempatan ya mereka untuk jika ada problem tentang aplikasi ya. Ya. Belum ada yang komplain ya. Artinya belum sampai sekarang WA-nya belum ya, ada yang komplain. Belum ada ya. Berarti SAP-nya sama yang lainnya berhasil. Nah, iya. Kita simpulkan itu aja ya. Berarti udah berhasil semua. Nanti waktu ada praktek, saya tidak ingin lagi ada pertanyaan, oh Pak kami belum nih. Kemarin sudah saya kasih waktu 2 hari untuk bertanya, untuk klarifikasi kalau ada error-error dan sebagainya. Tapi nampaknya tidak ada, berarti alhamdulillah aman-aman semua. Aman atau gimana nih teman-teman nih? Aman lah Pak Kantor. Aman ya? Oke, baiklah teman-teman semua, kita mulai saja materi hari ini. Sebelum kita mulai, karena kita hari ini materi kita adalah pengenalan PHP, jadi seperti yang saya katakan pada pertemuan kemarin, kita harus mempersiapkan servernya ya, form server atau sub server telah terinstall di komputer teman-teman sekalian. Kemudian kita akan mengaktifkan servernya dulu agar kita dapat menjalankan program PHP. Teman-teman bisa ngaktifnya lewat program ya, call program atau di bagian SAM. Kali ini saya akan gunakan SAM. Sebenarnya server untuk PHP masih banyak ya. Ada boleh pakai PWAM, app server, yang paham pakai IS juga boleh. Kali ini saya menggunakan SAM server. Untuk yang menggunakan model lain silakan dicocokkan saja. Klik ya, atau langsung tombol start juga boleh sampai keterangannya connect atau dia berwarna hijau. Kalau masih ada warna kuning atau warna merah, artinya masih ada gangguan pada instalasi SAM servernya. Untuk masih ada problem ya gimana ya, harusnya kemarin-kemarin teman bisa konsultasinya. Jadi hari ini saya anggap seluruhnya pada pelatihan kali ini sudah menginstal SAM server dan dalam kondisi baik. Oke, maaf tadi tidak keluar mungkin gara-gara ini ya, gara-gara jaringan juga. Suara saya bisa didengar kembali? Sudah.
Dengar ya? Dengar, Pak. Kalau pelan interupsi aja. Saya ulangin lagi tadi, mungkin terputus. Jadi untuk menjalankan PHP atau program PHP, teman-teman harus install SAM server, kemudian aktifkan Apache-nya. Untuk MySQL, File, Mercury, dan Tomcat belum diperlukan jika kita hanya menggunakan PHP. Oke, ini bisa teman-teman tutup dulu. Kemudian kita beralih ke bagian ini ya, di bagian C, karena saya menginstal SAM servernya di C. Untuk PHP, semua filenya harus berada di dalam server. Kalau teman-teman menggunakan SAM server, biasanya semua filenya diletakkan secara defaultnya di htdoc. Di folder-foldernya diletakkan di htdoc. Kalau teman menggunakan model lain, silakan dicocokkan. Ada yang menggunakan folder www, ada yang lain. Kemudian teman-teman sini buat sebuah folder ya untuk latihan kali ini. Pertemuan 6. Ini. Kemudian kita buka aplikasi code editor kita. Sudah mulai, Jo. Kemudian teman-teman bisa nambahkan project yang ke-6 tadi, folder 6 ke langsung sebelah kiri sini. Jadi kita tidak repot-repot lagi untuk menambahkan file di pertemuan 6. Nah, sampai sini berarti langkah-langkah kita sudah siap untuk belajar atau menggunakan pemrograman PHP. Nah, untuk beberapa poin. Pertama, pengenalan PHP, kemudian tipe data dan variabel, operator, percabangan, perulangan, array, lumayan banyak ya. Sebelum itu juga teman-teman bisa akses sini dulu, alamat sini. Nah, banyak materi saya ambil dari situ juga. Misalnya ada beberapa materi yang tidak saya jelaskan di dalam sini, teman-teman bisa baca di sini. Di Jago Coding. Ini materinya sudah tersusun dari awal sampai akhir. Ini juga sudah ada. Untuk mendukung pembelajaran kali ini. Misal kurang jelas, bisa dicek di sini atau ditanyakan langsung pada sesi sekarang ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan buat file pertama kita di pertemuan 6. Teman-teman bisa klik kanan seperti kemarin, new file. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah iya Gus, silakan Gus. Ini gambarnya memang macet kayak gini, Pak ya? Gambar apa nih Gus? Tiketnya, Pak. Hmm? Tiket itu, tiket laptopnya, Bapak. Enggak sih Gus. Mungkin ini ya. Yang lain macet ya? Masih di konfigurasi sempat di layar kami, Pak. Iya sama Pak di situ, Pak, masih. Oh, alah. Saya stop dulu ya. Pak Tanto. Halo Pak Tanto. Bentar ya. Ini nampaknya konfigurasi sistem ini dari ini ya, dari Pak Tanto. Screen. Jadi screen saya tidak masuk ya? Enggak, Pak. Yang ini saya sudah nampilkan subline. Sudah tampil tidak?
Di sini masih konfigurasi XM, Mbak. Masih Oh, di yang di PPT, Pak. PPT dari Pak Tanto tadi ya? Iya, Pak. Bentar ya. Pak? Oh ya, udah didapat. Ini. Ya. Nah, ini udah tampil? Gus? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Tidak bagus. Untung ada bagus ngingetin. Pada tuh saya ngomong kemana-mana ya. Pada cuma itu doang. Jadi teman-teman tolong aktif ya. Maksudnya Pak nggak sesuai omongan dengan gambarnya gitu. Oh iya. Janji Bapak, Kirain omongan Bapak nggak penjelasan sesuai dulu, dengan janjinya gitu lah. Oke. Kirain penjelasan dulu tadi itu, Pak, baru diterang ini praktekkan. Oh gitu ya. Iya, Pak. Rupanya sekalian Bapaknya jelasin dengan prakteknya. Iya. Saya juga di sini tulisannya share screen sih. Saya kira share screen saya yang masuk ke sana, ternyata masih di handle ini Pak Tanto. Ya udah kita lanjutin ya. Nah tadi saya ulangin secara ini ya, singkat aja. Yang tadi saya lakukan yang pertama saya buka program di all program, kemudian di bagian sum, program sum control panel sini. Ini kemudian saya aktifkan ini Apache-nya. Kondisinya harus berwarna hijau. Kalau masih warna kuning atau merah berarti masih ada problem dengan some server. Banyak sih problemnya. Ada misalnya terjadi dua server di dalam satu sistem operasi, portnya salah dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman pertama kali install SAM di komputernya, saya rasa nggak ada masalah sih. Portnya masih pakai 80, semua program belum ada yang pakai port 80 dan 443. Saya rasa tidak ada problem, tetap warna hijau. Kecuali ada program tertentu, misalnya teman-teman juga, misalnya kayak apa ya, yang pakai port 80 itu kayak Dapodik itu masih pakai port 80, biasanya sih kena. Nah, jadi teman-teman harus ganti portnya untuk subserver port. Sampai di sini rata-rata sudah hijau semua lah ya. Karena ini penting sekali kalau kita belajar PHP, untuk Apache-nya harus berwarna hijau. Nah, yang itu yang pertama yang tadi saya share screen. Kemudian tadi saya melakukan ini, membuka di datac, kemudian di sum, kemudian di htdoc di sini. Jadi penyimpanan file kita secara default, kalau kita tidak pindahkan waktu penginstalasi, itu ada di htdoc. Nih, di htdoc. Di share-nya di htdoc. Folder, ini pertemuan 6. Kemudian pertemuan 6 saya seret ke sini. Jadi adanya langsung di sini. Teman-teman bisa langsung buka menggunakan ini, open folder. Jadi kita bisa tahu tugas-tugas yang sudah kita buat dari sini aja, tinggal klik, double klik, ada itu. Oke, dari sini sampai situ aja tadi. Langsung saya lanjutin ya. Kemudian kita buat file baru untuk latihan pertama PHP kali ini. Nah, perbedaannya antara kita membuat file untuk JavaScript, untuk HTML kemarin adalah attention-nya. Di waktu kita simpan, Ctrl S. Nah, di sini kita buat nama filenya, latihan misalnya 6 ya, 61. Nah, teman-teman jangan ketikkan lagi HTML, tapi PHP. Ingat ya, pengetikannya bukan HTML lagi, tapi PHP. Save. Nah, untuk memulainya, teman-teman harus juga menggunakan kerangka dari sebuah HTML gitu ya. Judulnya belajar PHP 1. Oke, save.
Kemudian untuk menampilkan file PHP 6.1, kalau kemarin kita bisa double klik saja di sini ya, di filenya, atau menggunakan klik kanan di bagian sini, open browser. Tapi kalau untuk file PHP, langkah tersebut tidak bisa kita lakukan. Pertama, file PHP memerlukan server untuk menjalankannya. Jadi gimana cara menjalankannya? Teman-teman buka browsernya seperti ini, kotak baru, kemudian teman-teman ketik localhost. Localhost ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini tampilan awal dari localhost adalah menampilkan halaman pertama dari SAM server. Nah, terus gimana kita perginya ke project kita tadi? Nah, teman-teman harus tahu dulu strukturnya. Di htdoc artinya di sini ini ya, folder yang akan ditampilkan. Nah, di browser tadi disebutkan localhost dashboard nih, dashboard. Artinya secara defaultnya dia perginya ke localhost, itu htdoc-nya, kemudian dia masuk ke folder dashboard sini. Nah, kalau kita ingin pergi ke folder kita, di pertemuan 6, teman ganti jadinya seperti ini, localhost, di sini ganti dengan tulisannya pertemuan 6, sesuai dengan folder yang kita buat tadi ya, pertemuan 6. Enter. Ini ya. Sampai sini saya harap bisa dipahami, terutama untuk yang baru-baru mempelajari bahasa PHP. Kemudian di sini tampil ini ya, latihan-latihan yang sudah kita buat tadi. Tadi saya juga nyimpan latihan 6.1 ini di dalam folder pertemuan 6 sini. Ini tampilnya sini. Untuk jalankannya teman bisa klik aja. Nih ya, tampilnya seperti ini karena kita masih buat ini. Nah, sampai sini bisa dilakukan ya, mudah-mudahan bisa. Ini simple sekali. Yang penting servernya jalan, kemudian teman mengetikkan localhost, kemudian folder tempat menyimpannya di htdoc, tulisannya sama ya, pertemuan ada spasi, buat spasi. Oke, kita lanjut. Apa itu PHP? Nah, tadi juga saya ini supaya referensi teman-teman jelas juga, dan ada beberapa mungkin latihannya padat ya untuk 2 jam di awal ini. Saya gunakan situs ini. Kenapa di situs ini? Saya anggap ini data-datanya atau materi yang diberikan unut dan lumayan jelas. Bisa buka situs ini untuk mendukung pembelajaran kali ini. Nah, di situ juga ada Hello World, tipe data, macam-macam operator sampai ke ya, tidak semua sih kita pelajarin ya. Jadi saya jadi ngajarin ada beberapa, kemudian yang kurang teman-teman bisa lihat di situs sini ya. Kita masuk ke bagian Hello World. Ini persiapan sudah kita lakukan tadi. Ini ya. Nah, kita langsung masuk ke apa itu PHP. File PHP berekstensi .php. Nah, itu yang kita lakukan pas penyimpanan tadi. Jadi file PHP itu harus ada titik PHP. Nah, kalau teman-teman tidak tampil ini ya, PHP-nya di ujung,
Bisa setting di bagian sini dulu, di folder and option. View, kemudian centang ini dihilangkan. Centang dihilangkan, maka atensinya akan tampil. Kemudian, ini ya, kita lanjutin. Penulisan PHP itu dimulai dari ini, tanda kecil, kemudian tanda tanya, tulisan PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya, tanda besar ya, seperti ini. Atau simpelnya karena kita menggunakan tab-lamp, teman-teman bisa ngetik PHP, kemudian tekan tab. Nah, sama seperti belajar JavaScript kemarin, file JavaScript ditulis di antara skripnya ya, antara skrip pembuka dan sebelum skrip penutup. Dan PHP seperti itu juga. Ditulis di skrip pembukanya, kemudian sebelum skrip penutup. Ini. Untuk menampilkan tulisan di PHP, teman-teman bisa menggunakan perintah echo. Echo. Ini perintah tulisannya echo, kemudian kalau ingin menampilkan sebuah tulisan harus menggunakan kutip 2, kemudian tulisannya ada di bagian dalam. Contohnya saya mau tampilkan bacaan hello world. Nah, hello world. Simpan, kemudian yang file yang tadi teman-teman refresh. Ini ya, tampil hello world. Nah, jangan lupa penulisannya, tulisannya echo, kemudian tanda kutip 2, dan tulisan isinya ada di dalam sini. Kemudian ditutup dengan titik koma. Nah, apabila tulisan echo ini berada di luar dari bahasa PHP, maka yang terjadi seperti ini. Ini ya, malah tulisan echo-nya tampil. Jadi untuk semua perintah-perintah PHP harus berada dalam PHP pembuka dan sebelum PHP penutup. Di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa, masih simpel. Simpan, kemudian kita masuk browsernya lagi sebagai panduan kita hari ini. Pak, maaf Pak, cepet nian Pak. Cepat ya, Bi? Iya Pak, Gimana? kurang ngerti Pak, cepet nian Pak. Gimana Bi, Anda pahamnya, Bi? Ini Pak, yang Eko, Hello World, mulai dari situ Pak. Agak ini kecepatan dikit Bapak. Oh ya, saya ulang dari sini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi untuk mempelajari bahasa PHP itu, atau menuliskan sintak PHP di halaman ini ya, tetap juga halaman HTML sih sebenarnya. Cuma kita nyimpannya dengan .php. Jadi teman-teman ketikkan PHP di body ya, sebenarnya bisa juga di head. Jadi kebanyakan mereka para programmer naruhnya di body. Tekan tab dan enter ya. Jadi kita ngetiknya di antara ini PHP pembuka, kemudian sebelum PHP penutup. Ini bukanya sini, ini penutupnya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan tulisan, nah baca di sini. Ini menggunakan perintah echo. Kayak gini. Teman-teman ketikkan echo, kemudian tanda kutip 2. Nah, di sini mau ngetik apa silakan. Pokoknya berada tulisannya di dalam echo aja. Misalnya kata hello world, halo dunia, atau hello PHP.
Ini kita simpan, kemudian kita refresh yang tadi, file yang tadi. Nah, atau misalnya file yang tadi tertutup, teman-teman ketik ulang lagi, misalnya localhost garis miring folder kita pertemuan 6, nah, enter aja dulu. Nah, akan tampil filenya, kemudian teman-teman klik. Hasilnya jadi kayak gini. Bisa dipahami kan? Menampilkan cuman perintah echo, tanda kutip, nah, gitu aja. Oke, kita lanjutin. Kemudian sini ya, biar panduan kita hari ini. Nah, kemudian untuk tulisan komentar, apa itu komentar? Komentar itu misalnya teman-teman ingin nandain ini perintah apa gitu, tapi tidak ditampilkan di dalam browser atau programnya. Ada dua cara, hampir sama sih seperti di JavaScript kemarin. Teman bisa ngetikkan garis miring seperti ini, isi komentar. Nah, kita save, kemudian isi komentar ini tidak ditampilkan di browsernya. Gunanya apa? Ya, sebagai petunjuk aja. Misalnya codingan kita panjang nih, dari 1 sampai 1000-an baris gitu. Untuk menandainya teman-teman bisa buat seperti ini, kayak komentar. Atau misal komentarnya panjang nih, bisa sampai beberapa halaman, yaitu berapa baris, atau bisa dimulai menggunakan ini, tanda garis miring, kemudian tanda bintang, kemudian di sini isi komentarnya, kemudian tutup bintang garis. Nah, ini ada dua cara untuk membuat komentar di PHP. Nah, dua cara ini. Guna komentar itu apa? Supaya program kita bisa kita pahamin, oh ini bagian mana, ini bagian mana. Penanda lah ya, supaya singkat. Pak, izin bicara, Pak. Oh iya, silakan Arif. Habis ini di sekitar rumah saya akan ada pemadaman listrik, Pak. Nanti boleh nggak, Pak, direkam pembicaraannya? Oh, udah direkam ya, Arif? Nanti Pak. Tadi Pak direkam, Pak. juga Terima kasih, Pak. share. Ya, oke, Arif. Nanti rekamannya saya kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Teman-teman nanti bisa ngelanjutin. Oke, kita lanjutin ya. Untuk komentar sudah, kemudian ya, penulisan sudah. Nah, itu aja sih. Langsung, ini penulisan cuma pakai echo. Nah, misalnya gini nih, kita buat sebuah tabel di sebuah HTML, tabel ya, tabel, kemudian bordernya 1, yang saya mau buat tabel di sini tr, kemudian 3D, ada nomor, kemudian ada 3D lagi, bikin nama, kemudian ini alamat. Yang di bawahnya lagi tr, ini 3D, dia nomornya 1 misalnya, kemudian tr namanya tadi, ini tr 3D. Lagi, kemudian alamatnya Jambi. Copy,
2 data aja. Oke, nomor 3, nomor 2 kita putra menjadi Jambi juga. Kita simpan, kemudian kita tampilkan. Ini ya, ada tabel. Ini kalau teman-teman membuatnya di luar sintak PHP. Nah, gimana caranya membuat di dalam PHP? Membuat sintak HTML ini di dalam sebuah PHP. Nah, caranya gimana? Perhatikan di sini. Untuk memasukkan semua ini, teman-teman harus menggunakan perintah echo lagi. Nah, jadi ini di copy, ini. Kemudian kita ketikkan perintah echo. Ini ya. Dan kita masukkan satu baris. Nah, mungkin baris pertama seperti ini, kita copy, kita masukkan ke dalam string echo. Nah, karena ini double kutip 2, biasanya sih double kutip 2 jadi error. Nah, coba seperti ini ya, kita tes dulu. Ini error. Kenapa error? Karena ini kutip 2, di dalamnya juga kutip 2. Solusinya gimana? Teman-teman bisa menggantinya menjadi kutip 1, seperti ini. Dan simpan, kita tampilkan. Ini. Atau tetap kutip 2, tapi menggunakan garis miring. Garis miring terbalik seperti ini. Ini juga bisa. Aman. Oke, next kita buat lagi misalnya satu. Ini sudah kita masukkan echo, kemudian yang ini lagi nih. Buat echo lagi. Kutip, kemudian kita copy, bisa satu-satu ya, bisa satu atau bisa lebih seperti ini bisa juga. Kemudian copy, kemudian masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian titik koma, jangan lupa penutupnya titik koma. Save. Dan kita refresh lagi. Ini ya masuknya. Dan echo lagi. Jangan lupa kutip-kutip, penutupnya titik koma. Selamat sudah, kemudian ini lagi kita masukkan. Atau sebenarnya teman-teman bisa langsung masukin semuanya ya di sini. Yang penting ingat aja mulainya di mana, akhirannya di mana. Nah, terus saya contohkan masuk aja semuanya di dalam sini. Kemudian penutup tabelnya saya taruh di sini. Nah, sampai sini ya. Nah, gitu. Oke, kita simpan, kemudian kita tampilkan. Ini double ya. Oh, ini. Ini kan. Kita simpan, lalu kita tampilkan. Nih. Artinya ada nomor, nama. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi semua sintak HTML jika ingin dimasukkan ke dalam sintak PHP di dalam kolom ini ya, dari dalam script PHP harus berada di dalam echo.
ini. Jika dianya ada tanda kutip 2 juga di dalam penulisan stringnya, maka bisa dilakukan garis miring seperti ini, garis miring terbalik seperti ini. Oke, save. Kira itu dulu, kemudian kita lanjut lagi materinya. Pak, izin sebentar Pak untuk yang Nah, ini Pak buat program di PHP tadi ya Pak. ya, yang mana tuh, Bi? Yang ini Pak, iya. Itu kalau misal mau kita buat di luar itu Pak, berarti nggak pakai echo gitu Pak ya? Ya. Kalau misal di dalam PHP baru buat pakai echo gitu Pak. Kalau Oke, di dalam Pak. PHP, apapun yang kita ingin tampilkan, itu harus berada di dalam echo. Kalau mau ditaruh di luar, bisa aja, tapi tidak usah pakai echo. Kalau pakai echo gimana? Echo-echonya tampil. Nah, bisa dipahami ya, Bibi ya? Kalau yang garis miring kebalik itu Pak, fungsinya tadi apa Pak? Fungsi garis Putus-putus miring Pak. terbalik ini, kasusnya kan seperti ini, Bi. Kalau kita tidak pakai garis miring terbalik seperti ini, nah di sini dianggap sebuah PHP, engine-nya ya, itu ada double tanda gitu. Jadi tanda kutip 2-nya ada juga di dalamnya kutip 2. Di dalam perintah PHP itu tidak bisa menjalankan sebuah perintah yang mana perintah itu ambigu. Kok ada kutip 2 lagi di dalamnya. Jadi solusinya ada 2. Yang pertama, kita bisa ganti menjadi kutip 1 seperti ini, atau tetap menggunakan kutip 2, tapi ini pakai miring terbalik tadi. Nah, seperti ini. Ini untuk menganggap berarti tanda kutip ini bukan perintah gitu, bukan dari bagian dari perintah dari echo ya. Berarti ini cuma bagian dari angka 1-nya. Itulah maksudnya seperti itu. Saya Oke, bisa dipahami ya. Pak. Makasih Pak. Nah, oke, kita lanjutin lagi ke pelan-pelan aja ya, tidak apa-apa ya. Iya Pak, kami kurang ngerti Pak kalau cepenian Pak. Ya, ditanyakan aja, Baby, tidak masalah kok. Kita masuk lagi ke bagian 2-nya. Nah, tipe data. Bagus bisa ya, Gus? Insya Allah bisa, Pak. Nah, yang diam-diam, Gus. Iya, Pak. Nah, kita masuk ke bagian tipe data. Kalau kemarin di JavaScript kan kita mendefinisikan sebuah tipe data itu menggunakan perintah var ya, kemudian baru variabelnya. Di PHP itu tipe datanya ada beberapa, ada integer berarti untuk angka, float untuk desimal, boolean itu untuk true false, string untuk ini ya, itu apa? Perintah kata-kata lah istilahnya itu, array itu himpunan array seperti contoh JavaScript kemarin. Tapi lebih simpel sih kalau menurut saya sih pendeklarasian di PHP. Kalau misal di JavaScript kemarin kan kita harus buat PHP itu mengetik perintah var ya, baru nama variabelnya apa, misalnya nama. Nah kalau PHP gimana? PHP, nah ini coba baca caranya. Diawalin menggunakan $. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ngetikkan var, tapi cuma buatnya seperti ini. Ketik $, kemudian nama variabelnya. Misalnya nama. Kemudian sama dengan isinya apa? Mau string, mau angka, boleh. Contohnya saya mau ngisi angka, teman-teman ngetik angka langsung seperti ini. 1. Atau saya buat nomor gitu lah ya, nomor 1. Ini untuk pendeklarasian variabel nomor yang isinya
angka. Tidak perlu penggunaan var lagi ya. Langsung aja dolar, nomor sama dengan 1. Misalnya ingin variabel apa lagi? String. Mengetiknya misalnya seperti ini. Namanya apa? Misalnya Hadi. Nah, mengetiknya seperti ini. Berarti kita udah membuat 2 buah variabel. Yang pertama variabel nomor, kemudian variabel nama. Oke, biar enak, kita masukkan ke latihan berikutnya aja. Ctrl N, kita simpan. Di pertemuan 6, kita buat latihan 6, 2, jangan lupa titik PHP ya. Saya tekankan sekali lagi, jangan salah menyimpan filenya ya. Titik latihan, titik PHP. XML, kemudian sini latihan PHP 2, tipe data dan variabel. Ini kita buat sini PHP, kemudian kita buat dolar tadi, nomor sama dengan 1. Artinya apa? Variabel nomor ini kita isi dengan angka 1. Kemudian nomor, variabel nama dengan kutip Hadi. Ini. Kalau kita mengetik isi dari variabel itu angka, teman-teman langsung ketik saja angka. Kalau yang variabel itu isinya sebuah string atau tulisan, kita menggunakan kutip 2 seperti ini. Untuk menampilkan variabel, nah, kali ini kita jalankan dulu, jadinya seperti ini. Kita buat sini. Yang ini aja kita refresh. Ini ada sudah 2 buah filenya. Kita klik yang di 6.2. Ini masih kosong ya. Karena kita baru mendefinisikan isi dari variabelnya saja. Untuk menampilkan variabel tadi, isi ini, sama seperti yang tadi, kita menampilkan sebuah tulisan atau isi dari HTML menggunakan perintah echo. Echo bisa nulisnya seperti ini. Echo $, nomor, tanda titik 2. Nah, titik koma untuk penutupnya. Kita simpan dan kita refresh. Ini ya, tampil 1. Atau bisa juga menampilnya seperti ini. Echo dalam kurung $, nama, titik koma. Yang penting jangan lupa penutupnya titik koma. Save. Press. Ini ya tadi. Nah, supaya misalnya nomor dan nama ini yang satunya di atas dan ininya di bawah, kita tambahkan perintah HTML di dalamnya. Caranya gimana? Kalau misalnya penulisannya seperti ini, nah teman-teman bisa tambahkan dulu tanda titik, kemudian tanda kutip 2, di mana kutip 2 ini kita tambahkan misalnya perintah BR seperti itu ya. Nah, kita save yang kita refresh. Nih. Nah, kalau di JavaScript kemarin untuk penambahan atau ini, nah ini menggunakan tanda plus nambahinnya. Kalau di PHP itu menggunakan tanda titik. Atau juga bisa teman-teman buatnya seperti ini. Nama, $, nama seperti ini.
kita dalam tanda kutip, kemudian bisa langsung isi. Misalnya di sini nama saya adalah, seperti ini juga bisa. Kita simpan dan kita refresh. Nama saya Adi. Atau bisa juga nulisnya seperti ini. Eko dalam kurung kutip nama saya adalah titik 2, kemudian titik di sini dolar nama. Sini ya sih, simpan. Refresh, hasilnya sama. Dan untuk nambahkan, kalau mau nambahkan BR di sini, teman-teman tinggal gampang ya, karena sudah di dalam tanda kutip 2, kita tambahkan perintah BR seperti ini. Simpan. Nih, nama saya Hadi, Atau juga bisa teman-teman buatnya pakai seperti ini juga. Eko kurung kutip 1, nama saya Hadi, kemudian titik di sini dolar nama. Tip, simpan, kita refresh. Kemudian di sini juga untuk nambahkan di sini BR. Kalau model ini kan gampang, tinggal kita masukkan BR di dalam sini. Kalau yang modelnya seperti ini, teman-teman tambahkan titik lagi di sini. Kemudian tanda kutip, kemudian perintah BR. Ini. Simpan, refresh. Nama saya Hadi. Nama saya Hadi. Nah, ini. Nah, pertanyaannya mungkin bisa atau tidak? Kalau misalnya kutip 1, kita cara penulisannya seperti yang di atas ini. Kita coba ya. Copy dulu di sini. Bentar. Ini saya ganti jadi kutip 1. Kita simpan dan kita refresh. Bisa, cuma dolar namanya tidak dieksekusi. Jadi kalau ingin dolar namanya dieksekusi sebagai variabel, teman-teman kalau ingin penulisannya seperti ini harus menggunakan kutip 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau Iqbal jangan diragukan. Bagus? Error, Pak. Error. Error? Mulai awal-awal udah ada error, kus. Bibi gimana, Bi? Ini Pak, sinyal kurang bagus Pak, jadi hilang-hilang timbul Pak. Aduh. Aprian? Rian bisa ngikutin? Aprian. Heru bisa ya, Ru ya? Bisa, Pak. Ayunda? Bisa, Pak. Ismi? Julianto? Bisa, Pak. Bisa. Arif pasti bisa lah ya, programmer muda soalnya. Oke, kita lanjutin. Untuk bagus tadi sih, palingan salahnya cuma di tanda kutip aja sih, Gus. Kita harus teliti kalau belajar PHP ya.
Sudah, mana Pak. penutup awalnya, mana akhirnya. Pada intinya waktu saya awal-awal belajar PHP sih teliti aja. Kadang-kadang kita lupa tanda kutip, penyambungnya misalnya modelnya nomor 2 nih. Nah, titiknya ada. Jadi setiap kita menyambung antara string dengan sebuah variabel, maka kita gunakan titik kayak gini. Ini titik-titik. Nah, sudah, kita masuk lagi ke latihan berikutnya. Oke, kita simpan. Latihan 6.3 titik PHP. Reset. HTML. Latihan PHP 3. Contoh soal. Nah, contoh soal. Buat sebuah PHP. Kemudian di dalam PHP ini saya ketikkan sebuah ini ya, sebuah tabel. Lebih simpelnya saya copy saja dari sini tabelnya. Kita buat tabel yang ini tadi, copy. Tadi ada nomor, ada nama, sama ada bisa ganti aja jadi 2. Step 2. Kita simpan dan kita jalankan. Buka di pertemuan 6. Di sini saya jalankan yang tadi, yang tugas 3 kita. Oh, salah ya. Saya maunya tuh dua-dua, nomor siapa, nama siapa, alamat siapa. Oke, saya rubah. Nomor berarti di sini titik 2. Nama titik 2 di sini. Kemudian di sini alamat. Ini titik 2. Kemudian di sini Jambi. Kita simpan, kemudian kita refresh tadi. Nah, kita buang seperti ini. Berarti ada nomor, nama, alamat. Nantinya saya maunya data dari nomor, kemudian dari nama, saya isi menggunakan ini kosong ya, variabel. Kita siapin 3 variabel. Pertama variabel nomor, kemudian variabel nama, kemudian variabel alamat. Dolar nomor sama dengan 1, kemudian sini dolar nama sama dengan Madi, dan dolar alamat sama dengan kota Jambi. Sampai sini ya. Kemudian saya masukkan setiap variabelnya di bagian ini. Nah, misalnya isi tadi sini saya ganti, maka di tulisan saya ganti jadi nomor, dolar nomor. Tapi pastikan juga ya pengetikannya kutip doang. Ini saya ganti dengan dolar nama. Ini juga saya ganti jadi dolar alamat. Itu ya. Simpan.
dan hasilnya jadi ini. Nah, ya. Sampai sini kita bisa pahami ya apa guna dari sebuah variabel. Untuk mendefinisikan variabel ke dalam kasus kita, teman-teman bisa buat seperti ini. Atau dalam contoh lain, misalnya saya copy aja sini, kita simpan, latihan 4 titik PHP. Saya copy, ini saya pastikan. Nah, dan yang ini saya ingin tabelnya itu berada di luar dari PHP. Nah, ini ya. Yang tadi contoh-contoh tadi tabelnya kita masukkan ke dalam PHP. Kadang-kadang ini agak merepotkan. Nah, kita ngetik ya. Sekarang kita buat tabelnya itu berada di luar dari PHP. Kita klik table. Kenapa saya lebih suka cara yang ini sih? Kenapa? Karena sintak bantuan dari Sublime berfungsi kalau misalnya kita ngetik tabelnya itu di luar dari PHP. Karena perintah-perintah table ini perintah HTML. DR nomor ya. DR nomor RTG kemudian di sini TD. Nah, ini kita kosongkan, nantinya isi ini akan diisi oleh $nomor. Biar cepat, saya copy saja. Copy, pastikan di bawah sini. Satu lagi di sini. Kemudian ya. Pasang. Nomor di sini nama, kemudian sini alamat. Tab, tabelnya kita kasih border 1, kemudian lebarnya kira-kira misalnya sekitar 50%. Tab, ini kita refresh. Tampilkan di project latihan 6.4. Ini ya. Nah, untuk mengatur ini bisa teman-teman lakukan width juga di bagian TD sini. Oh, ya. Ini misalnya 30. Ya. Kemudian sini width 1, simpan, ini kita refresh. Kecilan, di sini 100. Yep. Nah, dari sini kita kan udah buat tabelnya nih di luar dari PHP. Nah, gimana cara masuknya ke dalam sini? Kalau yang contoh yang tadi, contohnya 56, yang ini, contoh yang pertemuan 6.3, itu kita masukkan HTML-nya ke dalam PHP. Jadi simple. Kita tinggal menambahkan $nomor, $nama, sama $alamat.
Nah, gimana kasusnya seperti ini? Tabelnya di sini, di luar dari PHP, tapi kita ingin memasukkan nilai dari variabel ini ke dalam sini. Langkah-langkahnya pertama, teman harus paham dulu, perintah dolar nomor ini akan tampil kalau berada di dalam PHP. Ya. Nah, penulisan PHP itu dimulai dari PHP awal, kemudian ditutup dengan PHP sini. Nah, pertanyaannya, apakah penulisan PHP cuma boleh sekali di dalam body? Tidak ya, kita bisa menuliskan PHP ini di banyak tempat. Yang penting apa? Ada pembukanya, kemudian ada penutupnya. Kalau gitu bisa juga kita ketik PHP-nya di dalam sini. Nah, seperti ini. Sama ya. Mau seperti ini modelnya atau seperti ini. Nah, karena kita udah masukkan di dalam PHP di dalam TD ini, nah, jadi kita bisa menggunakan perintah echo sini. Echo dolar nomor, seperti itu. Kita simpan, kemudian kita refresh. Ini ya, tampil. Dan lakukan juga yang di bagian nama HP. Itu echo, ya, jangan lupa perintahnya echo ya, untuk menampilkan. Kalau teman-teman buatnya cuma dolar nama seperti ini, set, ini tampilannya tidak ada sama sekali, karena tidak ada perintah ditampilkan. Nah, kenapa yang objek sebelumnya bisa tampil? Karena ini ada perintah echo di sini. Berarti kita gunakan perintah di sini menambah echo. Nah, ini juga ketik PHP echo. PHP echo dolar alamat. Nah, kita step. Dan kita refresh. Sampai sini bisa dipahami ya. Nantinya jangan bingung waktu saya buat penyelesaian PHP-nya ada dua model nih. Ada yang model kayak gini, ada yang modelnya seperti ini. Jadi beberapa macam ini saya jabarkan pelan-pelan karena ini penting. Nanti pas penulisan project-project selanjutnya bisa jadi seperti ini. Ada PHP-nya di dalam, ada PHP-nya saya buat seperti ini. Ini teman-teman bisa paham kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau ingin ngetiknya di dalam sebuah PHP, berarti kita harus memasukkan ke dalam echo. Kalau di luar, lakukan seperti ini. Mana yang enak, ya pilih saja. Dua-duanya sih maksimal. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Pak mau bertanya, Nah, silakan Julianto. kalau posisi tabelnya dipindah itu gimana ya caranya? Tabelnya? Posisi tabel. Posisi tabelnya dipindah kemana? Kita pindahkan itu kan ke kiri kan. Nah seandainya kita pindah ke kanan gitu gimana caranya? Atau pojok kiri atau pojok bawah kiri atau pojok atas kanan gitu? Tabelnya taruh sini gitu ya? Atau tabelnya taruh di sini? Iya. Kalau itu sih Julianto pelajar lebih memahami ini dia CSS karena itu bagian dari perintah CSS. Nah, saya contohkan sedikit aja. Saya tambahkan style CSS S-nya di sini. Style untuk mindah-mindah itu istilahnya float. Float. Nah, float titik hanya right. Tulisan right gini ya. Atau kita buat di atas saja lah. Ini kita kasih kelas namanya tabel.
Yang kita definisikan di atas ini sebuah style. Kita panggil kelas tabelnya tadi. Kita simpan, kita refresh. Nih, begini ya, Yulianto ya. Oke, berarti tambahan CSS ya, Pak. Iya, Yulianto harus memahami banyak sintaks CSS ini. Yang guna CSS itu kan gitu. Kita maunya pinginnya mau sebelah kiri, maunya misalnya kayak ini kan garisnya jelek ini kan, garis dua gini. Misal bordernya kita matikan aja, kemudian bisa dibuat menggunakan CSS lebih cantik, garisnya cuma satu baris saja. Nah, itu. Atau maunya ganti warna, ganti sebagainya. Nah, Julianto bisa masuk ke bagian bab CSS. Banyak sih di internet itu. Saya juga tidak banyak hafal di CSS itu apa. Tapi selagi masih memahami model tampilan front end ya, itu wajib memahami CSS. Kalau saya biasanya sih guna yang udah jadi aja. Kalau tabelnya udah jadi, nanti saya masukkan PHP lagi. Saya paham ya. Jadi kalau misalnya memang sangat memahami atau menyukai di bagian front end atau bagian tampilan, desain web, itu pahamin aja tentang CSS. Jadi web ini full ya. Kita belajar tampilan dari CSS, kita belajar coding di bagian backend, padat. Oke, kita lanjutin lagi. Ini variabel sudah, ya, contoh-contohnya kayak gini, ini seperti yang saya jabarkan tadi, plot. Nah, teman-teman bisa baca aja di bagian situs ini tentang apa itu tata boolean dan sebagainya. Ini penting juga. Saya tidak jabarkan satu-satu karena waktu ya. Karena materi hari ini lumayan padat. Operator. Nah, untuk operator ini saya jelaskan di sini aja karena ini. Operatornya hampir sama sih, semua pemrograman yang baik di Excel, baik di JavaScript, ya bisa menggunakan tanda plus untuk penambahan, tanda kurang untuk pengurangan, kali untuk perkalian, bintang. Nah ini contohnya seperti ini. Ini ya. 10 tambah 5, kita tampilkan $A, berarti echo $A hasilnya berapa nih? 15 ya. Dan seterusnya. Ini penampilannya seperti ini aja. Kita dicoba aja nanti di bab operator. Ini saya kira sih gampang. Kita definisikan variabelnya, kemudian ya penulisannya teman-teman bisa ikutin di sini. Oke, ini kita lewatin aja. Kita masuk ke percabangan. Oke, percabangan sama ya seperti kayak di JavaScript kemarin. Itu perintahnya mengecek apakah itu benar, maka tampilkan, kalau salah tidak ditampilkan. Atau misalnya benar ditampilkan, kalau salah tampilkan yang lain.
Nah, kita coba aja ini. Tugas baru, kemudian kita simpan. Latihan 65 titik PHP. Tab HTML. Latihan PHP percabangan. Tab PHP. Percabangan di PHP sama seperti di JavaScript, penulisannya pun mirip. Ada dua model percabangan. Yang pertama itu if, yang kedua itu switch atau case. Nah, kali ini sama seperti JavaScript, saya mencontohkan yang if, yang sering saya gunakan sih. Caranya apa? Kita tahu dulu kerangka dari sebuah percabangan di itu kita tekan atau ketik huruf if, kemudian tekan tab. Nah, sama ya seperti di JavaScript kemarin. If itu butuh kondisi, kemudian hasilnya taruh di sini. Simple, semua bahasa pemrograman pasti ada percabangan, pasti ada perulangan. Untuk penulisan ya beda-beda tipis sih. Berhubung PHP dengan JavaScript itu akarnya dari penulisan bahasa C, jadi mirip. Kondisinya apa? Misalnya kita ingin ngecek apakah nilainya lulus atau tidak. Siapkan dulu satu buah variabel dengan nama nilai. Nilainya saya isi misalnya 70. Ini. Kondisinya apa? Kita ingin ngecek nih. Apakah nilainya lebih dari 70 atau 70 maka lulus, kurang dari 70 tidak lulus. Untuk contoh yang pertama kita mengabaikan dulu hasil yang tidaknya ya. Kita cuma ngecek nih apakah 70 ini lulus atau tidak, itu aja. Intinya di sini kondisinya apa dulu. Kalau kondisi ini benar maka tampil di sini. Nah, kita ingin kondisinya seperti ini. Nilai itu lebih dari 70. Ngetiknya gimana? Nah, ini. Dolar nilai lebih dari 70. Jika benar, tampilkan echo Anda lulus. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Klik localhost, pertemuan 6. Ini. Kita jalankan latihan 65-nya. Enggak ada ya. Oke, kita cek tidak tampil. Coba kita tes dulu tulisan aja deh. Echo berhasil. Kita refresh. Berarti hasil berarti coding yang salah. Ini kita echo nilai dolar nilainya. Save. Kita refresh 70. Harusnya tampil. Mohon maaf Pak, itu
Nah, 79-nya harusnya 70 enggak Pak? Atau 60 gitu. Baru bisa nampilin lulus. coba kita tes. 70 ya, boleh. Kita simpan. Kemungkinan Pak. Nah, kita tutup dulu jadi komentar. Kita simpan, lalu kita refresh. Kita tampil, Pak. Lebih dari 70. Nah, coba kita kasih di sini 80 lah. Tampil 60 juga. mungkin Pak. Nah, 60. Simpan. Tes. Anda lulus sih. Harusnya dolar nilai kan 70 ya. Apakah 70 lebih besar dari 60? Oh iya sih. Jadi gini ya. Kita ngeceknya gitu. 70. Apakah nilai dolar nilainya lebih besar dari 60? Maka tampil sini. Iya, sip. Oh, maksud saya maunya gini mungkin ya. Nah, ini. Di dolar nilai itu kan dolar kita ya, nilainya kita. Kemudian dibandingkan nih dengan nilai 70. Jika nilainya itu lebih dari 70 berarti lulus. Kalau enggak, tidak tampil apa-apa. Tersimpan, kita refresh. Enggak ya. Kenapa tidak? Nah, ini tadi nilainya masih lebih dari 70. Kalau pengen 70-nya, ya kita buat tambahin sama. Nih, nilai 70-nya ikut. Ini kita refresh. Ya, bisa ya. Kita tambahin tulisan dikit sini. Anda lulus dengan nilai dolar refresh. Nah, ini. Nah, gimana kalau misalnya ada kalau ini kondisi ini salah, maka tampil perintah lagi atau tampil tulisan. Kayak di JavaScript kemarin ya. Echo Anda tidak lulus. Save. Refresh. Anda lulus dengan nilai 70. Ya betul sih. Coba kita ganti dengan nilainya jadi 60. Save. Refresh. Anda tidak lulus. Nah, di sini ya. Saya pahami kan sedikit. Oke, kita masuk. Nah, kasusnya gimana kalau kayak di JavaScript kemarin. Kita buat sebuah inputan. Kalau ini kan nilainya statis nih. Tidak bisa ganti-ganti sesuka kita. Kalau seperti yang kemarin di JavaScript kan kita bisa ganti-ganti. Masukkan nilai. Nah, kemudian enter. Gimana melakukannya di PHP? Ctrl N. Latihan 66. PHP. Ini kita simpan. Kemudian HTML. Kemudian di situ latihan
dengan PHP contoh kasus perulangan. Oke, kalau di JavaScript kemarin kita tinggal mengetik compim aja ya, udah mau compim atau prompt udah muncul tempat ini meminta nilainya atau form inputan nilai. Tapi kalau kita menggunakan sebuah bahasa PHP, kita harus siapkan dulu dari HTML ini buatnya. Misalnya kita buat dulu satu buah form yang mana form itu metodenya post, ya. Kemudian actionnya. Untuk yang ini teman-teman bisa cari aja referensinya apa itu post, apa ya. Saya anggap aja bisa gitu dulu. Atau yang belum pahamnya lihat aja dulu. Jadi ya mudah-mudahan paham deh. Kemudian dalam form ini saya masukkan sebuah input sama kayak tadi ya, inputannya ada nomor, nama sama alamat. Di input IP-nya teks, kemudian name-nya nomor, value-nya 0. Ini untuk inputan nomor. Biar simple, kemudian ini saya copy. Di sini nama, value-nya 0, enter, terus alamat. Input IP teks alamat dan value-nya 0. Ini kita buat satu buah tombol, kita bisa modelnya input juga. Input, tipenya submit, value-nya simpan. Sampai sini kemudian kita jalankan. Masuk ke pertemuan 6, enter, kita jalankan latihan 6. Hasilnya kira-kiranya seperti ini ya. Nah, ada nomor, nama, terus ada alamat, terus simpan. Dan paste. Nah, supaya rapi, kita masukkan ke dalam tabel aja ya. Kita copy aja tabel yang di latihan 6.4. Oke, ini kita copy. Letakkan di sini. Oke, kemudian formnya meletakkan di atas table dan form penutupnya tetap aja di bawah. Kemudian nomor kita sudah ada, kita tidak perlu lagi. Kemudian inputnya kita taruh di bagian C.
kemudian input nama, taruh di sini. Dengan input alamat kita letakkan di sini. Untuk letakkan tombol di nah, yang ini kita hapus. Nanti inputnya saya masukkan ke dalam PD supaya rapi aja. Kita refresh. Kalau tidak nampak bordernya saya hilangin aja. Ini ya, nomor, nama, sama alamat. Oke. Actionnya kita kosongin supaya di sini-sini aja. Atau kita contohkan actionnya ke halaman sebelah aja deh. Atau di sini aja contohnya ya. Sebelah, bisa contoh sebelah aja. Kita buat halaman hasil misalnya. Hasil titik PHP. Nah, buat seperti ini. Kita buat halaman baru lagi. Kita simpan dengan nama hasil titik PHP. Kita set. Maksudnya gimana? Jadi, ketika kita klik tombol simpan di ini, hasil ini ya, macam link gitu. Misalnya post action itu hasil ini akan dikirim ke hasil. Di hasilnya kita definisikan dulu ini variabelnya. Kita buat sini PHP, kemudian kita buat sebuah variabel dolar, misalnya dolar nomor sama dengan apa nih? Kita cek dulu. Ini contohnya agak lupa ya. Tempo proses. Nah ini lupa yang ini aja. Jadi untuk nangkap nilai pos tadi, teman-teman gunakan perintah yang ini. Dolar. Nah, udah lama sih saya tidak pakai PHP ya. Biasanya langsung pakai framework jadi lupa ya. Untuk nangkap inputannya. Jadi dolar nomor ini kita pakai fungsi ini, dolar post. Dolar postnya apa fungsinya? Untuk nangkap nilai
karena kita ngirimnya menggunakan pos, ini ya, metodenya pos, maka nangkapnya juga pos. Ini. Nah, sebelum itu teman-teman perhatikan dulu di sini. Yang karena kita menangkapnya menggunakan pos, kemudian teman harus tahu name-nya masing-masing dulu. Kalau ingin nangkap pos dari inputan nomor, berarti name-nya sebenar dulu nomor, tulisannya nomor seperti ini ya. Kemudian diketiknya seperti ini, dolar nomor, dolar, mana ini ya, lupa sih. Nah iya, dolar, underscore, pos, huruf besar. Kutip, isinya dari mana? Dari sini. Name yang kita ambil. Nomor. Oke, sini. Ya, dolar. Nama sama dengan dolar. Pos. Nama. Ini harus sesuai ya. Harus sesuai dengan yang di ini, nama-nama yang kita ketik di sini. Nomor, name nama, name alamat. Sini juga dolar. Alamat sama dengan dolar. Pos, alamat. Nah, kita save. Kemudian kita coba. Kita cek dulu. Kita refresh. Kemudian kita ketik yang satu, namanya Muhammad Adi Saputra, kemudian alamatnya Jambi. Kita simpan. Kosong ya. Karena masih berupa variabel. Gimana cara menampilkannya? Ya sama seperti latihan kita tadi. Menampilkan variabel nomor ya echo nomor, dolar nomor. Kemudian alamat echo dolar alamat. Kemudian ada nama belum nih, nama echo dolar nama. Nah, simpan. Kita back dulu lah ya. Refresh. Nomor 1, kemudian nama, kemudian alamatnya Jambi, simpan. Ini ya, 1 Muhammad Adi Saputra Jambi. Atau teman-teman bisa buatnya dari satu baris saja, menggunakan satu echo. Echo dolar nomor titik dolar nama titik dolar alamat. Kutip seperti ini. Kita refresh. Bisa di refresh ya, kita mulai dari awal aja tadi. Nomor, nama, alamat, simpan. Ya, sama ya. Nah, atau juga saya agak bisa pisah sedikit. Teman-teman bisa nulis gini juga. Seperti latihan yang tadi. Echo, misalnya dalam tanda kutip, nomor, titik 2, dolar, nomor. Nama titik 2, misalnya dolar nama, terus alamat 2 dolar alamat. Ini bisa lupa titik koma sebagai penutupnya, kemudian kita refresh ke boleh vision yang tadi ya, refresh ya. Nah jadinya gini, nomor 1 nama, alamat Jambi. Supaya dia turun ke bawah, kita tambahkan BR
juga. CTR sini CTR refresh. Oh, ada yang salah tuh. D-nya besar. Simpan yang kita refresh. Ya. Atau juga teman-teman bisa tampilannya model tabel. Disediakan dulu tabel kayak di sebelah mana ya. Nah, pakai tabel ini aja. Ya, ini. Nah, yang tabel ini aja. Kita copy. Kita tampilkan di sini, di bawah sini ya, yang di dalam PHP. Karena ini udah sama ya. Ini dolar nomor, kita ngambil dari sini. Dolar nama, dolar alamat. Simpan. Ini kita refresh. Nih ya, pas. Double dolar. Gus, bisa paham Gus? Paham. Simpel deh. Nah, tapi nampaknya tidak terkejar kalau kita lanjutin lagi nih Pak Tato ya. Apa Pak? Kalau kita lanjutin ke masih ada beberapa sih materinya. Ada si perulangan sama arah ini. Ini panjang sih. Perlu kita lanjutin besok atau gimana? Boleh, terserah Bapak. Mau gimana? Tinggal tergantung teman-teman sih. Besok boleh juga, Pak. Boleh ya. Nah, kita lanjutin dikit lagi. Silakan. Sampai sini. Nah, singkat ini aja ya. Contoh perulangan sama contoh arah. Walaupun materi sebenarnya banyak itu, kita singkat aja. Kita masuk ke ini dan berikutnya. Simpan. Latihan 7 titik PHP. HTML. Ini latihan perulangan. Dari awal kita tes menggunakan for. Oke, tab gini ya, perulangan. Sama sih perulangan di JavaScript dengan perulangan di PHP. Kita ketikkan for, kemudian sini. Ini ya, ada modelnya seperti ini. Yang dibutuhkan adalah pertama $i-nya itu kurang dari berapa. Kemudian kalau benar lakukan apa? Contohnya misalnya sebuah variabel namanya $n, yang mana $n ini adalah perulangannya ya. Misalnya $n-nya nilainya 10 nih. Kemudian di sini $i. Nah, terus saya ulangi lagi ya untuk ketiknya. Teman-teman ketik for, kemudian tekan tab. Kita tinggal ngisi n-nya aja. $n. Kemudian lakukan apa? Nah, yang misalnya tampilkan tulisan perulangan ke. Nah, ke berapa? Nah, ke i. Nah, sama seperti penjelasan saya di JavaScript ya. Selama masih $i itu masih kurang dari $n, maka dia akan melakukan
perulangan. Simpelnya kalau dolarnya N-nya bernilai 10, berarti maka berulang sebanyak 10. Seperti itu aja, simpel. Dan kita masuk ke pertemuan 6. Kita jalanin latihan 6-7-nya. Ini ya, perulangan 0, 1, 2, bla 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 sampai ke 9. Kita tambahkan perintah titik PR dan save. Ini kita refresh. Ini ya. Nah, tahu juga misalnya kita tambahin nih keinputan. Kita tambahin di sini buah pom, kemudian terus metodenya post, actionnya di sini aja lah. Ini ya. Ini di sini, kemudian masukkan banyak perulangan. Kemudian sini kita tambahkan sebuah inputan, input text, name-nya ya, nilai lah, nilai value-nya kosong. Kemudian nilai N-nya kita ganti jadi hasil inputan ini ya. Buat dolar for post if ini namanya kita masukkan ini lah. Kemudian kita refresh. Ini ya. Kenapa di sini error? Ya, karena nilainya belum ada. Belum ada sih. Post nilainya belum kita isi. Jadi makanya di sini error. Pasti. Jadi langkahnya teman-teman isi aja sini supaya ini dolar nilainya ada. Misalnya kita ingin perulangannya ada 50. Nah, ya udah klik di sini. Oh, ada yang lupa ya. Submitnya belum. Ini put IP submit, kemudian value-nya ulang. Kita ingin ulangnya 50 kali, klik 50, kemudian klik tombol ulang. Ini ya, dia ngulang sebanyak 50 kali. Simple ya, kayak ini aja. Untuk contoh perulangan yang lain, teman-teman bisa lihat di apa aja. Di situsnya ya, di bagian perulangan. Itu banyak contohnya. Ini ada perulangan banyak ya, perulangan di sini. Ada for, while, do while, for each, recursive, dan selanjutnya. Bisa dicoba-coba saja. Intinya hampir sama sih konsepnya seperti ini. Dia perlu nilai, diulangnya berapa banyak, kondisinya apa. Untuk perulangan, pas ya. Oke, kita lanjutin yang terakhir aja mengenai array.
Definisi array sama ya, seperti yang waktu di JavaScript. Satu variabel yang mempunyai banyak isi. Penulisan array bisa seperti hampir sama seperti JavaScript. Misalnya, ya, saya simpan lagi file baru, latihan 6, 8. Simpel aja ya. Nanti yang lainnya yang baca sini sih. Array itu banyak semacamnya, ada array biasa, array multi array, array asosiatif, array multidimensi, banyak. Pada simpelnya intinya array itu penulisannya seperti sama seperti JavaScript. Kita buat sebuah variabel, namanya dollar. Tulisan array itu seperti peta, isinya misalnya kuda, koma, kutip, sapi, kutip satu lagi, ada kerbau, kutip, kemudian ada kelinci. Ini bukan hitam ya, anggap aja hewan. Untuk menampilkannya, perintah echo dollar hewan. Nah, 11 bla 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 array. Oh, mau ya tampilan, coba kita tampilannya seperti ini. 0 setelah hewan 0. Cari refresh. Ini ya kuda. Untuk nampilin semuanya, ya mana ya? Kita bisa gunakan perulangan. Berarti ulangin pertama 0, kemudian 1, kemudian 2. Ya. Simpelnya kalau di PHP sih kita nampilnya menggunakan list ini atau kita copy yang ini aja lah biar simpel. Ini kita ganti dengan dollar hewan dan sebagai dollar H, biar simpel. Jadi dengan dollar H. Save. Dan kita jalankan. Ini ya. Kuda, sapi, kerbau, kelinci. Ini simpel untuk menjalankan array di PHP. Nah, untuk PHP array ini banyak ya. Ada array terindeks dan sebagainya. Akan pakai pada kasus-kasus berikutnya. Jadi teman-teman bisa baca dulu di sini ya. Apa indeks? Jika tidak memahami bisa ini ya, bisa komunikasi kita lewat grup. Grup tidak masalah. Kita kan belajar 2 jam dalam daring di LMS atau di grup. Oke, saya rasa cukup materinya sampai sini. Kemudian waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Pak Tanto. Silakan Pak Tanto.
Oke, baik. Oke, teman-teman, gimana untuk hari ini? Mantap, Pak. Mantap ya? Oke, baik. Nah, untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja bisa japri di grup WA. Jadi, jangan sampai teman-teman belum belum yang kayak kemarin software aja belum terinstall gitu kan. Ini udah pertemuan ke-6. Nah, besok pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang project. Jadi projectnya itu teman-teman membuat login ya Pak ya, halaman login untuk suatu sistem